Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, luar biasa. Yuk kita akan kembali renungan pagi menghadap Tuhan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita hari ini. Kita pujikan lagu Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan indah di mana kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami selalu ingat waktu untuk Tuhan, waktu untuk memuliakan Tuhan, waktu untuk memuji Tuhan, dan waktu untuk berlutut di hadapan Tuhan. Kami serahkan waktu ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar bagaimana Yesus memanggil murid-murid, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, yang awalnya adalah sebagai penjala ikan, kemudian menjadi penjala manusia, artinya bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, hari ini kita akan melihat karya Yesus, yaitu Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya, sebelumnya yuk kita akan memujikan lagu Allah Peduli. Allah selalu peduli dengan umatnya. Allah selalu peduli dengan kesulitan kita, anak-anaknya. Saat kita mau datang berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan kemudahan. Tiada yang mustahil bagi Allah saat kita mau mengeluh kepada-Nya. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan, firman-Mu ialah iya dan amin. Kami meyakini semuanya ya Tuhan, karena Engkau-lah pencipta dari firman itu sendiri, pelaku, dan Engkau-lah ya Tuhan yang berkata-kata kepada kami melalui firman-Mu ini. Kami mau belajar ya Tuhan akan karya-Mu yang begitu besar. Kau menyembuhkan orang yang sakit dan membutuhkan pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tahu perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Pada suatu kali,
Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-5 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Kita sudah melihat cuplikannya bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kita tahu bukan, orang yang sakit kusta adalah orang yang kena penyakit kutukan. Nah, kutukan itu dari Tuhan, dan itu dianggap orang itu menjijikan, kena hukuman Tuhan. Nah, tapi Tuhan adalah Maha Kasih. Walaupun semua orang menganggap dia adalah terkena penyakit kutukan, Tuhan tetap memberikan pertolongan bagi orang yang mau datang kepada Dia. Sehingga orang yang kena sakit kusta itu ketika datang kepada Tuhan dipulihkan. Tahirlah, maka dia tahir. Dan Yesus mengatakan, jangan kau katakan kepada siapa-siapa dengan apa yang sudah engkau alami. Tapi namanya kebaikan, namanya sukacita, orang itu nggak bisa membendungnya. Sehingga tersebarlah kabar kalau Yesus adalah orang yang bisa menyembuhkan sakit penyakit. Ketika orang-orang berbondong-bondong mencari Yesus, Yesus justru menyingkir, menyendiri, karena Yesus pun butuh waktu untuk bersaat teduh, untuk berdoa, mengkhususkan diri waktu untuk berdoa. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini kita belajar, saat kita memiliki keluhan, saat kita memiliki suatu permasalahan, datang pada Tuhan. Tuhan pasti beri pertolongan. Ya, Yesus aja yang adalah Tuhan membutuhkan waktu untuk berdoa secara khusus. Apalagi kita manusia, jangan pernah lupakan waktu untuk datang kepada Tuhan, menyatakan semua yang menjadi permasalahan kita. Allah selalu peduli dengan kita. Kita putarkan kembali lagu Allah Peduli. Setelah itu kita akan naikkan doa-doa syafaat kita bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
Di